Sufi Islamic Boarding School. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral mu'minina rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia kali ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dengan menjalankan seluruh apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sekarang masih di dalam momen awal dari bulan Dzulhijjah. Salah satu ibadah dalam Islam yang tidak bisa ditunaikan oleh sembarang orang adalah ibadah haji. Padahal jika ditanya, kebanyakan kaum muslimin tentu akan mengungkapkan keinginan kuatnya untuk berangkat ke tanah suci. Salah satu faktor terbesar yang membuat mereka belum bisa melaksanakannya adalah terkendala biaya. Namun, benarkah peluang mendapatkan pahala haji tertutup rapat bagi orang-orang yang ekonominya rendah? Bukankah rahmat Allah itu sangat luas? Ketahuilah, wahai jamaah sekalian, semua orang berpeluang untuk memperoleh pahala haji walaupun dia tidak berangkat ke tanah suci. Bahkan bisa saja pahala orang yang didapatkannya lebih besar dibandingkan orang yang berangkat ke Baitullah. Ada sebuah kisah menarik yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Di suatu musim haji, di padang Arafah ada jamaah haji yang bermimpi. Dalam mimpinya tersebut mendengar suara, ketahuilah wahai jamaah haji, dari banyaknya sekian jamaah haji yang diterima hajinya hanya si fulan, disebutkan namanya. Tatkala bangun, dia terheran-heran dan terkejut karena orang yang disebutkan tadi tidak berangkat berhaji pada musim tersebut karena suatu hal. Namun tekad kuat dan ketulusan hatinya lah yang membuat dia berhak memperoleh keistimewaan tersebut. Dia tidak berhaji dengan fisiknya, tapi dia berhati dengan hatinya. Jamaah Jumat rahimakumullah.
Bagaimanakah caranya supaya kita bisa meraih pahala berhaji tanpa berangkat ke tanah suci? Kurang lebih ada 3 faktor, yaitu niat yang tulus, serius beribadah, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang pertama adalah niat yang tulus. Banyak orang yang belum menyadari bahwa niat yang tulus memiliki efek yang sangat dahsyat untuk menghasilkan pahala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa sepulang kaum muslimin dari perang Tabuk, saat mendekati kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati aqwaman masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Sesungguhnya di dalam kota Madinah yang akan kita masuki sebentar lagi, terdapat orang-orang yang mendapatkan pahala sebagaimana kalian dapatkan wahai pasukan perangku, padahal mereka tidak mengarungi lembah dan tidak melakukan perjalanan seperti yang kalian lakukan. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Para sahabat ingin memastikan, ya Rasulullah, bukankah mereka itu ada di dalam kota Madinah tidak ikut berjihad? Qala wa hum bil Madinah habasahumul udru. Betul, mereka ada di dalam Madinah, namun tidak berangkatnya mereka karena ada halangan. Hadis riwayat Bukhari. Mereka adalah orang-orang yang sejatinya ingin berangkat untuk berjihad, bahkan sangat ingin, tapi karena terkendala biaya atau karena sakit atau karena udzur syar'i lainnya, sehingga mereka tidak bisa berangkat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi mereka saat itu, bagaimana kondisi atau suasana hati mereka saat itu dalam firman-Nya, qala Allah taala, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dammi hazanan alla yajidu ma yunfikun. Wahai Muhammad, tidaklah berdosa orang-orang beriman yang tidak ikut berperang karena tidak memiliki kendaraan. Mereka datang memohon kepadamu untuk diikutsertakan berangkat. Engkau menjawab, aku tidak mendapatkan kendaraan yang bisa untuk mengangkut kalian. Maka mereka kembali sambil bercucuran air mata sedih karena tidak mendapatkan kendaraan untuk ikut berjihad. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 92. Jika saat ini, wahai kaum muslimin, kita belum bisa berangkat haji karena satu dan lain hal, maka jangan lupa untuk menanamkan niat dan tekad kuat dalam hati bahwa suatu saat nanti jika Allah izinkan, Allah akan berangkatkan kita untuk ke tanah suci. Niat yang tulus ini bisa menghasilkan pahala sebesar orang yang berangkat haji, bahkan mungkin lebih besar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Faktor yang kedua, serius dalam beribadah. Berhaji ke Baitullah adalah salah satu bentuk ekspresi dan ungkapan kerinduan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sehingga syiar yang senantiasa dilantunkan oleh para jamaah haji adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku memenuhi panggilanmu, sesungguhnya pujian, nikmat, dan kekuasaan hanyalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Talbiyah ini menggambarkan betapa rindunya hamba kepada Allah. Nah, ungkapan kerinduan kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah haji. Apalagi jika kondisi keuangan belum memungkinkan. Namun kerinduan itu bisa diwujudkan dengan keseriusan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya senantiasa menjalankan apa saja perintah dan menjauhi apa saja larangannya. Saat adzan dikumandangkan, tinggalkan seluruh aktivitas sepenting apapun, entah itu meeting dengan rekan kerja, belajar agama, olahraga, atau agenda penting yang lainnya. Tinggalkan itu semua, apalagi jika aktivitas itu tidak penting. Misal bermain gadget, nonton TV, ngobrol sana sini, dan aktivitas yang lainnya. Tinggalkan itu semua
segera penuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketahuilah seluruh aktivitas itu kecil apabila muadzin sudah mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Singkirkan selimut tebal, tinggalkan selimut empuk, lawan rasa kantuk, sucikan tubuh dengan basuhan air wudu, dan bergegaslah penuhi panggilan Sang Penguasa alam. Ketika nafsu menggoda untuk berbuat maksiat, saat setan membisiki untuk melakukan perbuatan dosa, ingatlah bahwa dosa dan maksiat adalah hambatan terbesar yang bakal menghalangi pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat hanya akan membuat kita terlempar jauh, terasing dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, istighfar dan taubat akan mendekatkan kita kepada Rabbul Alamin sedekat-dekatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma sholatu wassalamu ala nabiyil muayyad bil mu'jizat. Madamatil ardu was samawat. Ma'asyiral mu'minina rahimakumullah. Faktor yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsisten menjalankan ibadah kepada Allah dan meninggalkan maksiat serta istiqomah bukanlah hal yang ringan, namun membutuhkan perjuangan yang keras. Tanpa bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin itu semua bisa dilakukan. Maka hal terpenting yang harus kita lakukan adalah berdoa, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, bantulah kami agar mencintai keimanan dan jadikanlah iman itu indah dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan bantulah kami untuk senantiasa membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang diberi petunjuk. Hadis riwayat Ahmad. Mukmin sejati akan menyukai salat, akan menyukai puasa, menyukai membaca Al-Qur'an, menyukai birrul walidain, silaturahmi, dan menyukai ibadah-ibadah lainnya. Sebab seluruh aktivitas itu akan mendatangkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Makin rutin ibadah dijalankan, hidup seseorang akan makin damai dan bahagia. Sebaliknya, mukmin sejati pasti membenci dosa dan maksiat. Dia tidak suka mengumbar mata saat bermain gadget atau jelalatan di luar sana. Dia tidak suka dan membenci kebohongan, caci maki, bully, dan perkataan kotor lainnya, serta seluruh bentuk kemaksiatan lainnya. Sebab seluruh perbuatan jelek itu hanya akan membuat hati gelisah dan tidak tenang. Semakin dorongan nafsu haram dituruti, maka akan semakin hidup manusia menderita. Bagaikan orang yang kehausan diberi air laut, makin banyak diminum, semakin tersiksa karena hausnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita belum berkesempatan untuk berhaji tahun ini, sungguh peluang mendapatkan pahala berhaji terbuka lebar di hadapan kita, kapanpun dan dimanapun. Mari kita jangan sia-siakan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana, waj'alhul waritha minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.